Halo Auto Lovers, organisasi masyarakat Front Pembela Islam FPI yang selama ini sering dianggap meresahkan masyarakat akhirnya diberhentikan oleh pemerintah. Pemerintah pun dengan tegas melarang setiap aktivitas yang akan dilakukan FPI karena ormas ini tidak lagi memiliki landasan hukum untuk terus beroperasi. Perpu ini tidak disampaikan lewat Presiden RI, namun disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya. Memang sebelumnya sempat beredar bahwa keputusan dan Perpu tersebut ditandatangani dan dinyatakan langsung oleh Presiden Jokowi. Namun setelah diselidiki kembali, berita yang pernah beredar di Telegram tersebut rupanya adalah hoax. Ormas yang berdiri pada 17 Agustus 1998 ini pun harus mengakhiri karirnya dan harus ditolak karena ternyata tidak memiliki legal standing. Hal ini disampaikan langsung oleh Mahfud MD. Keputusan ini bukan pertimbangan yang terburu-buru karena pembubaran tersebut memang telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas. Dalam keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, diputuskan bahwa FPI sebagai ormas yang secara jujur memang telah lama bubar. Namun faktanya, realita yang terjadi masih banyak pihak mereka yang senang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang paling mengkhawatirkan juga adalah aktivitas kelompok tersebut kadang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Namun tetap saja muncul banyak pembelaan dari kelompok tersebut dan pendukungnya. Siapa saja yang telah mendukung organisasi ini dan menolak dengan keras pembubarannya? Yuk kita simak info berikut. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 8. Fadlizon. Politisi Partai Gerindra yang satu ini memang sering sekali memberikan komentar serta kritik pedas terhadap pemerintah Indonesia, khususnya pada kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Ia akan dengan sangat tegas memberikan opininya terkait beberapa kasus yang menurutnya butuh penanganan lebih, seperti saat adanya kasus lockdown dan juga saat pembubaran Front Pembela Islam FPI beberapa waktu lalu. Fadlizon memang sangat terlihat akrab dengan pimpinan organisasi masyarakat ini, Habib Rizik. Dalam beberapa kesempatan terlihat Fadli menyambangi rumah Habib Rizik dan berfoto bersama. Maka tak heran jika politikus pecinta otomotif ini menjadi garda terdepan saat sosok yang ia kagumi masuk dalam sel dan organisasinya dilenyapkan. Pemilik mobil mewah Range Rover Iveco ini mengatakan bahwa pembubaran tersebut adalah bentuk pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi. Number 7. Fahri Hamzah. Keputusan Menko Polhukam Mahfud MD dalam pembubaran FPI rupanya juga mendatangkan banyak pro kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Fahri Hamzah. Ia dengan perasaan kecewanya menyebut bahwa pembubaran FPI dianggap sebagai keputusan sepihak. Ia juga dengan lantang menyindir pemerintah dengan statement bahwa kelompok orang berilmu berdiskusi tanpa terlebih dahulu membuka ruang dialog kepada masyarakat. Juga ia mengatakan bahwa kekuasaan ternyata lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ia merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam keputusan ini dan menganggap pemerintah memang hanya main sepihak saja. Number 6. Sugito Atmo Prawiro. Opini lain datang dari Sugito Atmo Prawiro. Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam ini menilai bahwa pemerintah berniat untuk membubarkan organisasi masyarakat tersebut karena adanya upaya pengalihan isu atas peristiwa yang telah menghilangkan nyawa 6 laskar FPI oleh polisi beberapa waktu lalu. Namun menurutnya, kasus tersebut perlahan juga akan terungkap oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Number 5. Refli Harun.
Kabar mengejutkan juga datang dari Refly Harun. Pengamat tata negara ini pun juga memberikan suara terkait pembubaran tersebut. Ia juga mengungkapkan dua sosok penting di balik pembubaran ormas ini. Di dalam sebuah video diunggah di kanal YouTube-nya, ia mengatakan bahwa kedua tokoh tersebut yakni Mahfud MD dan Edi Hyari merupakan alumnus UGM, tempat di mana Refly juga mengenyam pendidikan. Number 4. Ahmad Sabri Lubis. Beberapa jam setelah pengumuman pembubaran FPI oleh pemerintah, Ahmad Sabri Lubis langsung mengambil langkah dan mendeklarasikan untuk membuat perkumpulan baru. Hal ini mereka lakukan agar menghindari benturan dengan rezim yang dianggap zolim. Ahmad pun menambahkan bahwa pembubaran ormas ini dianggap telah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum. Number 3. Munarman. Sejalan dengan Ahmad Sabri Lubis, Munarman pun juga memberikan statement yang sama terkait sikap pemerintah terhadap FPI. Munarman juga mengungkapkan bahwa pembubaran FPI ini memang hanyalah sebagai upaya pengalihan isu terkait Laskar Jihad yang telah menjadi korban oleh pihak kepolisian. Number 2. Aziz Yanuar. Aziz Yanuar selaku tokoh FPI akhirnya membuka suara dan memberikan keterangan mengenai deklarasi beberapa tokoh terkait ormas ini. Aziz mengatakan bahwa ormas ini tidak berbadan hukum dan tidak akan didaftarkan ke pemerintah. Namun ia juga tetap kekeh dan memperjuangkan agar FPI tetap memiliki legal standing. Legal standing berarti MK membolehkan ormas tak berbadan hukum untuk tidak mendaftar. Number 1. Maman Imanul Haq. Maman Imanul Haq yang saat ini duduk di Komisi 8 DPR mengatakan bahwa pembubaran tersebut memang sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah. Namun ia tetap berharap agar FPI bisa tetap aktif menyuarakan idenya, namun dengan metode yang lebih baik. Ia juga mengatakan bahwa Dewan Syura PKB dengan tangan terbuka akan memfasilitasi para ex-FPI untuk sama-sama belajar bagaimana merumuskan kembali dakwah yang menggugah, dakwah yang mengajar bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, memberikan argumentasi tentang kebenaran, kebaikan, dan keindahan Islam. Itulah deretan tokoh yang dianggap kecewa dan menolak pembubaran FPI. Menurut kalian, apa alasan FPI layak dibubarkan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.